Baik, berjumpa lagi dengan Matematika Asik. Hari ini akan kita paparkan aplikasi turunan atau derivatif. Salah satunya untuk menentukan gradien dan persamaan garis singgung pada suatu kurva. Nah, adik-adik bisa perhatikan bentuk gambar berikut. Misalkan saya punya kurva. Kurva itu kelengkungan secara umum. Persamaan kurva tertulis Y sama dengan Fx. Nah, kalau mencari gradien garis, ini garis singgungnya yang warna merah. Nah, ini. Jadi ada garis menyinggung kurva tersebut, maka nilai gradien garis singgung kurva ini bisa didapatkan dari Y aksen. Kemudian kurva garis ini menyinggungnya di titik singgung P, X1, Y1. Maka persamaan garis singgung yang dapat disusun dapat dituliskan dalam pernyataan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jadi kalau menentukan persamaan garis singgung ada dua data yang perlu didapatkan terlebih dahulu. Pertama, titik singgungnya harus diketahui. Yang kedua, gradien garis singgung bisa didapat dari turunan pertama kurva tersebut. Nah, nanti adik-adik dapat susun persamaan garis singgungnya dalam bentuk Y min Y1 sama dengan MX min X1. Beberapa catatan khusus di sini. Apabila nanti dijumpai hubungan dua garis lurus yang dikaitkan dengan garis singgung. Yang pertama, dua garis dikatakan sejajar. Garis 1 sejajar 2. Ini. Simbolnya biasanya ada tanda panah yang searah. Maka kedua garis ini mempunyai gradien yang sama besar. Kemudian kalau dia hubungan yang kedua, bisa juga kedua garis tegak lurus. Jadi garis 1 tegak lurus garis 2, maka didapat perkalian gradiennya sama dengan minus 1. Lalu yang ketiga, bila kedua garis membentuk sudut sebesar alfa. Nah, ini. Jadi garis tersebut berpotongan tapi tidak tegak lurus. Jadi ini kalau yang di B itu tegak lurus, yang di bagian C ini dia membentuk sudut sebesar alfa. Maka hubungan kedua garis tersebut bisa dicari dari nilai tangen alfa sama dengan harga mutlak M2 gradien garis kedua dikurangi M1 gradien garis pertama per 1 plus M2 kali M1. Dan kalau adik-adik perhatikan memang ini didapat dari persamaan tangen dua sudut selisihnya. Jadi tangen A min B ya. Nah, ini teori yang mungkin sebagai penunjang dalam menentukan persamaan garis singgung. Nah, sekarang kita aplikasikan pada contoh soal. Nah, contoh soalnya yang nomor 1, adik-adik dapatkan pernyataan soal. Tentukan persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat plus 8X min 3 di titik berabsis 1. Berarti kalau kita selesaikan soal ini, pertama ada kata-kata absis. Absis itu berarti adik-adik mencari titik singgungnya. Saya singkat TS, titik singgung itu. Berarti absis itu nilai X1-nya diperoleh sama dengan 1. Dari X1 adik-adik dapatkan nilai Y1 dengan mensubstitusi absis pada nilai F-nya. Jadi Y1-nya adik-adik dapat dari F1. F1 kalau kita substitusikan 1 kuadrat 1 ditambah 8 minus 3. Nah, ini adik-adik dapatkan nilai 6. Maka titik singgungnya kita dapatkan pada koordinat 1,6. Nah, data yang pertama sudah adik-adik peroleh, yaitu titik singgungnya sudah kita dapat. Nah, ingat di teori di awal, setelah titik singgung, adik-adik mencari gradien garis singgung. Nah, gradien M garis singgung itu bisa
adik-adik dapatkan dari turunan pertama kurva tersebut, alias F aksennya. Nah, kalau kurva ini kita turunkan diperoleh bentuk 2x plus 8. Nah, X-nya bisa adik-adik substitusikan dari data awal ini. X-nya sudah ditetapkan pada bernilai 1. Otomatis kalau kita substitusikan diperoleh bentuk 2 plus 8. Berarti nilai gradiennya sama dengan 10. Nah, karena datanya sudah lengkap, titiknya dapat, gradiennya dapat, maka persamaan garis singgung kurva ini bisa adik-adik tuliskan seperti persamaan garis lurus secara umum. Persamaan garis singgungnya kita tuliskan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Sama dengan persamaan garis di SMP memang. Y1 nya ini nilai Y1, ini nilai X1. Maka kita tuliskan Y min 6 sama dengan gradiennya 10, kemudian X min absisnya 1. Nah, ini kalau disederhanakan maka bisa dituliskan Y sama dengan 10X didapat dari perkalian ini, kemudian min 10 sama plus 6 ya, ada didapatkan min 4. Nah, ini merupakan penyelesaian dari soal yang nomor 1. Nah, bagaimana kalau misalkan soalnya bukan berabsis? Nah, saya sudah sediakan untuk contoh yang nomor 2. Nah, ini contoh yang nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva di titik yang berordinat 8. Ya, berarti kurvanya tadi kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Nah, ordinat otomatis kalau ada kata-kata ordinat itu menunjuk nilai Y-nya. Jadi pada kurva ini titik singgungnya sudah didapat, Y-nya sama dengan 8. Berarti 8 bisa Anda substitusikan ke persamaan kurva X kuadrat ditambah dengan 2X. Nah, karena dijumpai bentuk persamaan kuadrat, adik-adik bisa sederhanakan dengan memindah 8 ke ruas kanan, berarti diperoleh X kuadrat ditambah dengan 2X min 8. Kalau kita faktorkan, kita dapat X plus 4 dikali dengan X min 2. Nah, ternyata dari sini diperoleh dua nilai X. X yang pertama bernilai min 4 atau X yang kedua bernilai 2. Nah, dikarenakan ini ada dua nilai X, otomatis didapat dua garis singgung. Nah, yang pertama bisa adik-adik masukkan dulu. Bila X1 min 4 saya masukkan ke kurva semula, ini kurva persamaan kurva semula, maka adik-adik dapatkan nilai Y1 nya min 4. Kalau saya substitusikan diperoleh 16 min 8 ya. Maka nilai Y1 nya ada diperoleh 8. Nah, ini. Nah, otomatis dengan hal yang sama saya substitusikan nilai X2 nya ke persamaan ke kurva awal, didapat Y2 nilainya 4 tambah 4. Nah, 4 tambah 4 diperoleh Y2 nya juga 8. Nah, kalau kita susun titik singgungnya didapat ada 2, maka titik singgung yang pertama adik-adik dapatkan min 4,8. Kemudian dari sini adik-adik cari gradiennya dulu. M garis singgung bisa kita dapatkan sama dengan Y aksen. Nah, Y aksennya otomatis turunan
pertama dari kurva di awal. Ini kalau kita turunkan didapat 2x plus 2. Karena x yang pertama itu min 4, bisa kita substitusikan nilai min 4 ini pada absisnya gradien. Otomatis untuk titik singgung yang pertama, nilai gradiennya kita dapatkan min 8 ditambah 2, alias adik didapatkan min 6. Nah, dari sini bisa adik dapatkan garis singgung yang pertama. Sama rumusnya, Y min 8 sama dengan M-nya M1 ini ya, nilai M-nya M1 berarti min 6 dikali dengan X min ketemu min, ada dapatkan plus 4. Bila disederhanakan didapat min 6X, kemudian min 24 sama plus 8 ya. Jadi adik dapatkan min 16. Ini merupakan garis singgung yang pertama. Kemudian untuk garis singgung yang kedua, adik-adik dapatkan dari titik singgung yang kedua. Titik singgung yang kedua diperoleh pada saat X-nya sama dengan 2. Berarti diperoleh 2,8. Otomatis nilai gradiennya ada didapatkan sama ya. Rumus gradiennya sama dengan yang di atas ini. Bedanya apa? Absisnya 2. Nah, absis 2 kalau saya substitusikan, maka diperoleh hasilnya sama dengan 6. Maka dari bentuk pernyataan tersebut kita bisa susun persamaan garis singgung yang keduanya. Nah, garis singgung yang kedua otomatis ada didapatkan Y min 8 sama dengan M-nya 6, X min 2. Nah, begini. Lalu kalau kita sederhanakan didapat nih, sebentar ya, ini kita didapat nilainya Y sama dengan, kalau dikalikan diperoleh bentuk berapa adik-adik? Otomatis 6X kemudian min 12 ditambah ini didapat min 4. Nah, jadi komplit sudah kedua persamaan garis singgung kita dapatkan dari soal tersebut. Nah, ini cara menyelesaikannya. Nah, untuk soal yang ketiga, posisi datanya berubah. Kalau tadi di awal diketahui dari titik singgung, di sini kita mulai dari gradien. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X yang tegak lurus garis X tambah 5Y sama dengan 7. Nah, jadi kurvanya Y sama dengan X kuadrat minus 3X. Nah, kemudian ada garis singgung, saya singkat GS. Garis singgung ini tegak lurus dengan garis, dia tegak lurus garis lain yang memiliki persamaan X kemudian ditambah dengan 5Y sama dengan 7. Nah, kalau ada adik cermati, ini ada kata-kata tegak lurus. Berarti yang diminta, yang sudah diketahui hubungan kedua garis atau gradiennya. Garis yang diketahui di soal ini, ada adik namakan gradiennya M1. Nah, ingat menghitung gradien itu bisa didapat dari rumus min A per B. A itu depannya X, B-nya depannya Y, koefisien. Berarti diperoleh min 1/5. Itu garis yang disebutkan di soal, bukan garis singgung. Ya. Kemudian yang garis singgung, gradiennya ada dinamakan M2. Nah, kalau M1 sama dengan min 1/5, nilai M2 ada didapatkan dari hubungan apa kalau tegak lurus?
Nah, tadi ingat kalau tegak lurus dua garis mempunyai hubungan M1, bila dikali M2 hasil sama dengan min 1. Dari hubungan ini ada didapatkan nilai M2-nya. Nah, M1-nya min 1/5. Kalau min 1/5 saya substitusi ke sini, maka diperoleh M2-nya itu 5. Nah, jadi adik-adik sudah dapatkan nilai gradien garis yang kedua. Kemudian setelah mencari dapat gradien, berikutnya adik-adik dapatkan apa? Titik singgungnya. Kita ingat di awal tadi, mencari M2 garis singgung itu bisa didapat dari Y aksen kurva tersebut. Nah, dari sini adik didapatkan M2-nya sudah didapat 5. Kemudian turunan kurva ini, nah ini kalau kita turunkan dapat nilai 2x min 3. Nah, dengan memindah 3 ke sebelah kanan, maka diperoleh nilai x-nya sama dengan 4. Nah, bila x sudah ada didapatkan 4, substitusikan ke persamaan kurva, didapat nilai y-nya. Otomatis kalau saya substitusikan ya, 16 dikurangi 12. Jadi Y diperoleh 4 juga. Maka dalam hal ini adik-adik sudah dapatkan koordinat titik singgungnya, yakni pada koordinat 4,4. Nah, otomatis persamaan garis singgungnya seperti tadi kita susun dengan menggunakan rumus Y min Y1, Y min 4. Ini nilai Y1-nya, ini nilai X1-nya, sama dengan M. M-nya otomatis yang dipakai 5. 5 dikali X min 4. Jadi ada didapatkan penyederhanaan bentuknya, Y sama dengan 5X min 20 ditambah 4 diperoleh min 16. Demikian untuk tipe soal yang ketiga dengan data awal yaitu gradien karena ada kata-kata tegak lurus. Nah, ini silakan ada dicermati dari soal, kemudian ini jawaban. Nah, bagaimana kalau kita jumpai bentuk trigonometri fungsinya sama aja dengan fungsi aljabar? Nah, saya geser dulu. Nah, ini tipe soal menentukan persamaan garis singgung dengan kurva berbentuk trigonometri. Nah, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 8 sin 2x di titik berabsis pi per 6. Nah, kurvanya Y sama dengan 8 dikali sin 2x. Karena ada kata-kata absis, otomatis adik-adik bekerja dari titik singgungnya dulu. Titik singgung itu berabsis berarti nilai x1-nya didapat pi per 6. Dari nilai x1 adik dapatkan nilai y1-nya. Bilangan pi per 6 ini Anda substitusikan pada x tersebut. Maka didapat 8 dikali sin 2 dikali pi per 6 itu bernilai pi per 3. Nah, kita ingat kalau pi dalam sudut itu 180, kalau dibagi 3 berarti didapat sin 60. Sin 60 itu bernilai setengah akar 3. Otomatis ada didapatkan nilainya 4 akar 3. Maka titik singgungnya dari garis singgung tersebut didapat pi per 6, 4 akar 3. Nah, sudah didapat titik singgungnya. Nah, kalau titik singgung sudah tahu, data kedua yaitu apa? Gradien garis singgungnya. Nah, untuk gradien garis singgungnya di teori di awal, M itu untuk garis singgung Y aksen. Nah, ada didapatkan turunan dari kurva tersebut. Nah, kurva ini ada diturunkan.
sama dengan yang modal aljabar, bedanya ini trigono. Jadi kalau kita turunkan 8 dikali 2 berarti diperoleh 16 dikali cos 2x. Jangan lupa ya, koefisien 2 dikaliin diturunkan juga pakai dalil rantai. X nya pun ada didapatkan dengan nilai pi per 6. Berarti nilai gradiennya didapat sama dengan 16 dikali cos pi per 6 dikali 2. Otomatis adik didapatkan cos pi per 3. Cos pi per 3 itu cos 60. Cos 60 adik dapatkan ini sama dengan setengah. Nah itu ya, jadi dia bernilai setengah, otomatis setengah kali 16 ada didapatkan M nya sama dengan 8. Nah sekarang datanya sudah cukup, baru ada didapatkan susunan persamaan garis singgungnya. Nah otomatis persamaan garis singgungnya PGS ya, saya singkat begini. Kita tuliskan rumus Y min Y1 tadi sama dengan M dikali X min X1 alias Y dikurangi Y1 nya itu ini 4 akar 3 sama dengan nilai gradiennya diperoleh 8 dikali dengan X min pi per 6. Nah ini bentuknya memang akar 3 sama pi, nggak usah kita jumlahkan harus mencari detailnya berapa, cukup bentuk umumnya kita tuliskan 8x, kemudian 8 sama ini disederhanakan 4 per 3 pi, lalu yang min 4 akar 3 Anda pindah ke ruas kanan. Nah ini persamaan garis singgung dari fungsi trigonometri dengan persamaan 8 sin 2x di titik yang berabsis pi per 6. Mudah ya, jadi intinya sama dengan bentuk aljabar yang sebelumnya. Nah sekarang kalau kita lihat bentuk yang pakai gradien. Nah ini contoh soal yang kelima. Persamaan garis singgung Y sama dengan 3 tangan X 3 tangan 2x yang sejajar dengan garis Y sama dengan 8x. Berarti kurvanya Y sama dengan 3 dikali tangan 2x. Nah, garis singgung yang akan kita hitung punya hubungan sejajar dengan garis Y sama dengan 8x. Nah, kalau ada kata-kata hubungan tadi, kita cari nilai gradiennya. Taruhlah ini punya gradien M1, M itu di depannya X ini ya, 8. Karena ada kata-kata sejajar, nah kita ingat kalau sejajar berarti apa? Nilai M1 harus sama dengan M2. Nah, garis singgung punya gradien kita notasikan M2. Karena M1 8, otomatis M2 nya 8 juga. Berarti gradiennya sudah kita dapat. Lalu berikutnya otomatis kita mencari titik singgungnya. Dari hubungan mana? Dari hubungan gradien ini. Nah, di awal tadi sudah kita dapatkan bahwa M garis singgung itu bisa didapat dari Y aksen kurva tersebut. Nah dari sini adik-adik bisa dapatkan bahwa gradiennya sudah dapat 8, Y aksennya adik-adik dapatkan dari turunan kurva ini. Nah kurvanya ini adik-adik turunkan. Jadi turunannya tangan tuh sekan kuadrat ya, didapat turunannya 2x dikeluarkan dapat 6 dikali sekan kuadrat dari 2x. Nah, jadi kita proses persamaan tersebut. Jadi nilai sekan kuadrat 2x itu sama dengan 8 per 6 alias 4 per 3.
Nah, kalau persamaan sekant mungkin adik-adik kurang terbiasa ya. Jadi kalau sudah kurang terbiasa, kita rubah dulu boleh. Kita ingat sekant itu sama dengan nilai cos. Nah, cos kuadrat 2x sama dengan 3/4. Nah, dari sini adik-adik dapatkan nilai cos 2x-nya. Nah, otomatis sama dengan ini kalau di akar didapat plus minus setengah akar 3. Nah, kalau plus minus setengah akar 3, misalkan kita ambil ini X-nya berada di kuadran 1 saja dulu ya. Jadi taruhlah X-nya di kuadran 1. Cos 2X sama dengan plus minus setengah akar 3, berarti nilai 2X didapat sama dengan cos yang hasilnya setengah akar 3 itu 30 derajat ya. Berarti diperoleh pi per 12, pi per 6. Sebenarnya ini ditambah K kali ini ya. Kita ambil yang di kuadran 1 aja. Otomatis nilai X-nya ada didapatkan sama dengan berapa di sini? X-nya didapat pi per 12. Nah, sama seperti sebelumnya. Setelah X-nya dapat pi per 12, otomatis adik cari nilai Y-nya. Y-nya dengan memasukkan nilai X-nya ke sini. Jadi 3 dikali tangen dari pi per 6. Nah, pi per 6 itu 30 derajat ya. Berarti 3 dikali 1/3 akar 3. Nah, nilai titik singgung ordinatnya diperoleh akar 3. Nah, dari sini adik-adik bisa susun titik singgungnya lengkap, Pak. Pi per 12, akar 3. Nah, maka persamaan garis singgungnya bisa adik-adik susun. Ya. Jadi, persamaan garis singgung dari data tersebut, persamaan garis singgungnya kita susun Y min, ini nilai X1-nya, ini sebagai Y1. Y min akar 3 sama dengan M. M-nya 8 dikali X min pi per 12. Nah, gitu. Kalau mau disederhanakan, ya kemungkinan kita cuman menuliskan bentuk seperti ini. Y sama dengan 8X, kemudian min 8/12 itu kalau dikecilkan 2/3 pi, kemudian plus akar 3. Nah, ini persamaan garis singgung yang berkaitan dengan kurva trigonometri. Nah, bisa adik lihat dari data yang di atas yang diketahui, kemudian mencari nilai gradien. Gradiennya sudah dapat dari hubungan sejajar. Kemudian dari sini adik dapatkan proses ketemu X-nya ya. Nah, nanti titik singgung diperoleh, maka hasil garis singgungnya seperti ini. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.